merekodnya. Baik, eh, Alhamdulillah hari ini 11 Desember Bapak Ibu kita bertemu kembali. Ternyata ini kelas aksel istilahnya, kelas akselerasi ya. Kelas akselerasi untuk di Ars Internasional, kemudian S1 Manajemen. Kita bertemu kembali ternyata Alhamdulillah nih silaturahminya berlanjut. Hari ini adalah saya ditugaskan untuk mengampu mata kuliah manajemen risiko pariwisata, Bapak Ibu. Pastinya kita selalu awali dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah apa yang kita bahas, kita diskusikan malam ini dan 6 kali pertemuan ke depan, pastinya memberikan manfaat untuk kita semuanya, kemudian diberi kelancaran dan kemudahan untuk Bapak Ibu menyelesaikan proses S1 sampai ke S2-nya. Amin ya robbal alamin. Baik, Bapak Ibu sebelum ke mana-mana, saya sampaikan dahulu rencana kita di mata kuliah ini, Manajemen Risiko Pariwisata, akan dilaksanakan memang rada ngebut ya, berarti Senin, Rabu, Jumat, 3 kali pertemuan langsung setelah itu UTS, kemudian Senin, Rabu, Jumat berikutnya juga langsung UAS. Jadi 6 kali pertemuan karena sudah sesuaikan dikonversi ternyata memang kelas akselerasi ini SKS-nya sudah diper simple, kemudian sudah dikonversikan dengan pengalaman kerja Bapak Ibu pastinya yang praktisi. Jadi alhamdulillah kita sama modelnya kalau dari yang lalu-lalu. Di rule-nya saya sih off cam juga boleh silahkan. Kita lebih banyaknya nanti akan lebih ke sharing ya Bapak Ibu. Nah, rencana di pembelajaran mata kuliah manajemen risiko ini adalah di pertemuan pertama kita akan ngobrol dulu pengantarnya dan usaha pariwisatanya dahulu. Kemudian nanti keduanya adalah manajemen risiko, ada penetapan, identifikasi, pengukuran. Lalu pertemuan ketiga ke pengelolaannya, pengendaliannya. Setelah itu UTS, baru setelah UTS masuk ke peta risiko dan pelaporan monitoring review. Kemudian summary dari ISO 31000-2009. Kemudian saya tambahkan karena ada unsur pariwisatanya perundang-undangan usaha pariwisata berbasis risiko. Kemudian di akhirnya saya merasa perlu bahwa manajemen risiko ini nanti ujungnya adalah di pariwisata berkelanjutan. Jadi mengantisipasi risiko supaya tetap bereksis istilahnya atau berkelanjutan usahanya. Jadi itu rencananya di mata kuliah kita, Bapak Ibu, goals-nya adalah Bapak Ibu setelah ngobrol kita 6 kali ini adalah mampu memahami, menjelaskan, menganalisis dari beragam metode, teknik, dan strategi manajemen risiko pariwisata, serta yang utamanya adalah mampu mengaplikasikannya pada keputusan-keputusan manajerial yang ada di lingkungan Bapak Ibu. Jadi ini secara summary silabusnya. Kemudian hari ini kita akan rencana hingga pukul 9 ya kalau tidak salah tadi ditugaskannya. Kita akan langsung masuk ke eh, sini dulu Bapak Ibu. Sebentar. Saya kemarin terbiasa dengan Google Meet jadi balik lagi ke Zoom jadi rada gaptek lagi Bapak Ibu. Siap. Terlihat skrinnya Bapak Ibu? Terlihat, Bu. Aman, siap. Terlihat, Bu. Ya, Bu. Baik. Bapak Ibu, kita langsung saja. Untuk hari ini pertemuan pertama memang kan tadi ternyata kan memang kelasnya kita sudah mengetahui Bapak Ibu ini adalah terbiasa di industri pariwisata, industri kerja terutama, berarti sudah ada portofolio pengalaman kerjanya. Makanya disebutnya kelas aksel gitu, akselerasi. Jadi kita lebih tektokan dari pengalaman Bapak Ibu semua untuk sharing disimak bersama begitu. Nah, saya bertugasnya atau mengawal dari sisi apa secara sistematika atau alurnya begitu. Nah, dari judul mata kuliah kita kan manajemen risiko pariwisata. Nah, saya langsung berarti ada manajemen risikonya, ada pariwisatanya. Jadi berarti kalau objeknya itu pariwisata, kemudian apa namanya metodenya, toolsnya adalah manajemen risiko. Yang sudah
rencanakan manajemen risiko ini kan sudah ada hampir sebetulnya yang intinya ada empat langkah sih sebetulnya, tapi secara dirinci ternyata ada lebih dari mulai penetapan definisi sampai ke pelaporan atau monitoring dan review. Lalu untuk pariwisatanya saya awali dulu Bapak Ibu tuh ini dulu apa istilahnya refresh ya, apa istilahnya merefresh kembali usaha pariwisata teh apa saja sih gitu ya. Kemudian nanti ada perundang-undangan berusaha berbasis risiko sektor pariwisata, lalu tourism sustainability. Jadi kebetulan Bapak Ibu kan untuk sekarang udah 2021 tuh PP 5 2021 itu adalah perizinan usaha berbasis risiko tuh. Jadi udah ngeling banget dengan mata kuliah ini gitu. Sebelum kemana-mana lagi, tadi secara secara rencana dari agenda perkuliahan kita itu, kemudian topiknya yang kita akan bagi. Nah, ini saya sampaikan juga update dari profesi saya. Terakhir Bapak Ibu kan apalnya di PT Tiga Mas Utamasari ya. Nah, per Juni kemarin saya masuknya di Patria Hospitality Management karena supaya tidak tiap hari gitu terikat dengan aturan-aturan apa ya, menghargai aturan HRD harus hadir tiap hari gitu ya. Sekarang saya lebih bebas jadi istilahnya mengawal di Patria Hospitality itu lebih ke operator dan segala macamnya. Jadi tidak perlu kehadiran fisik Senin sampai Jumat begitu. Jadi saya lebih bebas terbang begitu. Dan hubungannya dengan mata kuliah ini Bapak Ibu adalah masuk di profesi saya auditor pariwisata Bapak Ibu. Jadi di auditor pariwisata itu kan dan otomatis juga pengalaman-pengalaman pada saat saya GM. Jadi di situ pastinya bergelut dengan problem solving dan analisis risiko semuanya. Di auditor pariwisata juga banyak sekali standar-standar ISO yang digeluti begitu ya. Baik, itu secara update-nya saya lapor kepada Bapak Ibu begitu. Kemudian kita masuk dulu sekarang ke pengantar Bapak Ibu pariwisata. Di sini saya ambil dari Sisparnas dan JDIH. Jadi Bapak Ibu sebetulnya semuanya sudah ada nih tentang panduan-panduan ini di Sisparnas Kemenparekraf, Sistem Pariwisata Nasional itu Bapak Ibu juga bisa buka. Kemudian JDIH itu panduan hukum, itu ada di JDIH Kemenparekraf. Nah, saya sampaikan juga bahwa Bapak Ibu pariwisata seperti biasa, pariwisata parinya banyak, wisata kegiatan-kegiatan gitu ya. Pariwisata di negara ini berarti perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, dipikirkan dengan sematang-matangnya untuk mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat. Nah, kadang-kadang saya berpikir kalau terlalu dipikirkan nanti kadang tidak doing ya. Aduh, takut risikonya ini, takut risikonya itu gitu. Kadang-kadang suka ada juga apa pikiran kalau terlalu banyak dipikir gimana kalau gitu, gimana kalau gini risikonya nanti nggak jalan-jalan. Kadang ada perlu juga kalau setelah direncanakan sebaik mungkin, resiko minimize seminimize mungkin, doing saja gitu. Nanti soal ada trial errornya atau masalahnya bisa diperbaiki. Nah, ini saya kaitkan dengan pemikiran di manajemen risiko soalnya. Bapak Ibu, untuk di Sisparnas ini atau di pariwisata, kita sekarang kan menggunakannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009. Tahun ini kemarin sudah ada rancangan undang-undang. Jadi 2009 ini kan udah kelamaan ya. Tahun kemarin itu bulan apa ya kita dihadirkan FGD untuk rancangan undang-undang 10 ini mau ada perubahan begitu untuk ada perbaikan. Targetnya mungkin tahun depan sudah bisa keluar. Tapi secara sekarang kita masih menggunakan yang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Di situ ada mengatur kegiatan pariwisata dari perspektif pembangunan ekonomi yang lebih luas. Nah, di situ ada termaktub bahwa pembangunan ekonomi yang luas, nah di dalamnya pastinya ada pariwisata. Kemudian di dalam Undang-Undang 10 2009 ini juga ada istilahnya substansinya ya, ada 8 substansi dalam undang-undang itu. Satu adalah 4 pilar pembangunan, Bapak Ibu. Ini sambil refresh aja sementara saya refreshkan dahulu. 4 pilar pembangunan, kemudian di dalamnya ada destinasi, ada promosi, ada industri, ada kelembagaan.
Jadi empatnya ada destinasi, promosi, industri, kelembagaan. Itu yang harus kita kutak-atik ya. Substansi kedua adalah sistem perencanaannya, Riparnas, Riparda, Ripar Prof, Ripar Kota Kabupaten. Dan ini nanti akan masuk substansi ini Bapak Ibu ke sistem manajemen mutu atau ISO di manajemen risiko. Jadi saya awali dengan ini dulu ya. Lalu yang substansi ketiga adalah kawasan strategis, itu ada DPN, KSPH, dan segala macamnya. Nah, yang keempatnya adalah usaha pariwisata, Bapak Ibu, ada 13 bidang usaha pariwisata. Jadi malam ini refresh ke sini. Kemudian yang kelima adalah kewenangan pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Jadi mana saja yang kewenangan pusat, mana yang provinsi, mana yang kota kabupaten. Lalu koordinasi, ada peraturan presidennya, lalu ada BPPI, Badan Promosi Pariwisata Indonesia. Kemudian yang kedelapan substansinya adalah standarisasi dan sertifikasi. Nah, itu delapan substansi yang ada di Undang-Undang 10 tahun 2009 kepariwisataan. Kemudian saya masuk kembali setelah itu saya soroti di pilar pertama ya 4 pembangunan. 4 pilar pembangunan itu yang tadi destinasi, pemasaran, industri, dan kelembagaan. Nah, di 4 pilar ini semuanya saling terkait, jadi tidak bisa satu jalan aja gitu ya, industri aja jalan, destinasi jalan, lembaganya kemana gitu. Ternyata ini satu kesatuan, itu pesannya dari undang-undang tuh. Kemudian saya masuk juga ke 5 pilar pembangunan parekraf ini untuk kontribusi pariwisata terhadap ketahanan ekonomi nasional, pasti diturunkan dengan tourism experience yang berkualitas, kemudian pariwisata berbasis ekonomi kreatif, lalu ada nilai tambah ekonomi kreatif. 5 pilar itu adalah Bapak Ibu, ada destinasi pariwisata, ada pemasaran, ada industri pariwisatanya, ada SDM dan kelembagaan, lalu ada kreativitasnya begitu. Nah, eh, muncullah tadi kan ada Riparnas ya, nomor 4 gitu ya. Riparnas, Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional, Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah, Ripar Kabupaten dan Kota. Ini pasti Bapak Ibu juga ada beberapa yang sudah diajak dari sisi industri, suka diajak untuk FGD dalam penyusunan Riparda, paling itu yang Jawa Barat atau Ripar Kota Kabupaten. Karena dalam Riparnas, Riparda, Kokab ini juga memerlukan pastinya kontribusi sumbangsi pemikiran dari industri. Nah, ini jadi landasan untuk legalitas kebijakan dari pemerintah daerah. Sekarang saya langsung masuk ke usaha pariwisatanya. Usaha pariwisata tadi di unsurnya nomor 3 ya. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada pemerintah atau pemerintah daerah. Yang sekarang mah suka dibilangnya di OSS gitu Bapak Ibu. Yang disebutnya NIB, nomor induk berusaha, lalu ada di OSS-nya. Jadi sebelum berusaha pasti harus ada daftar usahanya dahulu gitu ya. Nomor induk berusaha, kemudian ada KBLI-nya begitu. Nah, ini Bapak Ibu saya bridging dulu dari unsur-unsur pengertian pariwisatanya. Jadi kita langsung mengerucut Bapak Ibu kalau kita mau bicara pariwisata ya ini yang kita utak-atik usaha pariwisata ini gitu. Makanya tadi rada saya bilang, Pak Irwan usaha pariwisatanya bidang apa? Oh ternyata di kosmetik, klinik, ternyata oh hubungan ke pariwisatanya yang mana gitu. Nah ini nanti coba Bapak Ibu mulai melihat usaha pariwisata yang Bapak Ibu gelututi yang mana gitu. Ya, nah ini tentang kewenangan Bapak Ibu, ini juga tidak akan terlalu saya spill banyak.
Jadi sudah diatur dalam undang-undang itu mana kewenangan pemerintah pusat, mana provinsi, mana daerah. Kalau di usaha pariwisata, contohnya adalah kalau kan sekarang berbasis risiko tuh usaha pariwisata ada 4 level Bapak Ibu, usaha risiko tinggi, menengah rendah, dan rendah. Nah, kalau yang tinggi itu adalah pengawasannya ada di pusat, di pemerintah pusat. Kalau menengah tinggi itu ada di provinsi, kalau menengah rendah dan rendah ada di kota kabupaten. Nah, itu maksudnya ini beberapa pembagian tugas antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota kabupaten. Jadi Riparnas, Riparprov, dan Riparkokab begitu kota kabupaten. Itu kita selayaknya akademisi ini Bapak Ibu juga udah praktisi sekarang sambil akademisi. Kemarin saya suka bilang Bapak Ibu berkontribusilah kepada kebijakan setempat daerahnya gitu. Jadi paling tidak aktif juga dalam menyuarakan gimana sih maksudnya industri itu gitu. Ini Bapak Ibu juga bisa concern kepada Riparnas, Riparda, dan Ripar Kota Kabupaten diusahakan bisa ikut berkontribusi. Nah, biasanya kalau yang diikutkan di kontribusi FGD itu dalam Riparda, Riparnas, Ripar Kokab itu biasanya lewat asosiasi Bapak Ibu. Makanya kalau Bapak Ibu berkenan atau peduli kepada relasi atau kontribusi, biasanya gabung dulu di asosiasi. Nanti dari asosiasi itu akan diikut sertakan ke program-program ini planning Riparnas ke atau Riparda atau Riparkokab gitu. Ini saya ingat dahulu bahwa Bapak mana ya, yang dari luar Jawa itu sering juga dalam asosiasi eh, bergerak di dinas Pemda atau kota kabupaten atau provinsi. Jadi sering dipanggil atau diminta pendapatnya begitu. Bapak Ibu ada yang boleh share tentang kontribusi Bapak Ibu ke arah perencanaan pariwisata provinsi, nasional atau kota kabupaten barangkali? Ada yang ada pengalaman FGD atau bagaimanapun ada? Mangga. Pak Sukanto lewat IHGMA-nya ada nggak Pak? Boleh? Ya Bu, Siap. Bapak, Bapak, ini Pak Sukanto barangkali pernah ada pengalaman atau observasi tentang penyusunan Riparnas, Riparda, Riparkoka begitu? Mungkin dari sisi Bapak praktisi industrinya atau apa akademiknya, boleh? oh kemarin pernah ikut untuk penyusunan ini Bu, yang untuk apa namanya? Untuk SNKNI. jabatan itu Bu, untuk title di Oh, itu yang itu skema waktu itu di sertifikasi Bekasi. okupasi. Hmm. Iya, Mm-mm, mm-mm, tapi kan mm-mm, memang secara ini kan saya lihat sekarang ini setelah COVID itu kan sebelum COVID Bu, kita mm-mm, nyusun itu kan. mm-mm. Tapi setelah COVID-nya pada jabatan memang ada, tapi pada rangkap-rangkap semua. Iya, Itu memang sudah ada standarnya kan, nyusun iya. job desk-nya, Mm-mm, SOP-nya kan mm-mm, gitu. mm-mm, Setiap mm-mm, title itu adalah TNI-nya kan gitu. mm-mm, mm-mm, Tapi sih sebenarnya memang mengacunya sih benar tadi kalau kita lihat dengan kondisi setelah COVID ini kan mungkin banyak perubahan-perubahan yang mm-mm. terjadi karena masih melakukan perusahaan tuh tetap melakukan ini Bu istilahnya efisiensinya gitu Iya, masih tetap kontrol dari sisi iya, apa peak cost-nya mereka lebih ketat walaupun kita budget nggak budget COVID lagi kan iya, iya. tapi manpowernya untuk Diteruskan ya. manpowernya dibuat dari human capital tetap ini COVID gitu. Iya. Jadi Cuma itu keenakan. Bu, memang kita iya keenakan gitu kan. Mm-mm, Tapi ya ini memang kan mungkin mereka melihat gitu kondisi jumlah contoh rasio. Sekarang rasio kita kalau benchmarknya ya Bu Bu mm-mm, ini ya Bu Ade. mm-mm, mm-mm, Kalau kita lihat kan kalau kita bicara satu jabatan satu title satu orang ya mungkin kan nggak bisa kita mm-mm, ngambil itu berdasarkan rasio berdasarkan Rumsol gitu kan mm-mm, mm-mm, berapa mm-mm, kamar tujuan. Sekarang kan beda saya bilang kalau mm-mm, benchmarknya diambil dari isi Best Western sekarang berdasarkan bukan berdasarkan room occupancy bukan berdasarkan available room mm-mm. tapi berdasarkan based on room sol gitu. Iya. Jadi berapa kamar itu bukan kita sekarang rasio main di 0,25 sampai 0,30 Bu. Olah, Yang untuk nggak setengahnya ya. PKWT kan Mm-mm, gitu. mm-mm, 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 Iya Bu, kalau dulu kita masih main rasio oke lah kalau mm-mm, mungkin tahun-tahun kita kerja
tahun 90-an, mungkin awal tahun 2000 itu masih rasionya 1, 1:1 lah rasionya. Ya, kan betul, 1,1 itu udah bagus itu kan, apalagi betul, kalau udah 1,5 gitu kan. Sekarang betul. bahkan lebih lebih reduce-nya luar biasa gitu untuk Mm-mm. peak cost. Nah, Oh, memang siap, setelah itu siap. kita nyusun itu, kita bantu seminggu itu kita nyusun itu kan, Heeh, beberapa undangan yang dari luar kota juga ikut, waktu itu iya, di Aston Bekasi. Tapi iya. saya lihat itu sepertinya sampai sampai setelah COVID ini ya hampir nggak digunakan, Bu, gitu. Oh, panduannya Iya. ya. Oh, berarti Iya. Pak Sukanto nih Bapak Ibu, berarti Pak Sukanto ini sudah berkontribusi untuk memberikan masukan dari sisi industri pada kalau di tadi substansi Undang-Undang nomor 10 tahun 2009 itu kan ada 8. Nah, ke-8 berarti standarisasi Hmm. dan sertifikasi ya, Pak ya. Nah, Iya. berarti di situ kan ada apa okupasi ya jabatan ya. Iya, okupasi ya, betul, Bu. Siap, siap. Nah, Hmm. berarti Bapak kemarin kan sambil melihat juga KBJI ya, klasifikasi baku jabatan Indonesia ya. Nah, Benar, Bu, benar. dalam rangka merevisi atau mengupdate, memutakhirkan si KBJI Hmm. disesuaikan dengan kondisi terkini gitu ya, Pak Sukanto ya. Iya, Siap. iya. Jadi memang Mungkin ada, ini Bu Ade, Bu Ade, gimana? ya Bu, gimana Bu Ade? Nggak, tadi saya kan lihat Ibu kan ya sedikit dia punya apa? Dia punya mungkin secara apa profil Ibu tadi kan Mm-mm. salah satu Ibu juga sebagai auditor ya Bu ya, Ya, PT siap. LSUP ya. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Nah, ya memang tadi saya juga lihat ini kan dengan adanya perubahan di apa nih Undang-Undang Cipta Kerja ini kan sekarang untuk apa melakukan auditor itu dengan penilaian itu kan sekarang skala manajemen risikonya Bu, Iya, skala risiko kan betul, gitu. betul. Tapi Sekarang kemarin udah saya juga berbasis kan risiko. salah satu, Mm-mm, mm-mm, ya berbasis risiko kan, karena mm-mm. kalau kemarin saya sudah lakukan ini apa nih melakukan sertifikasi usaha itu, Mm-mm. tapi masih masih mengacu kepada Kemenpar nomor 53 nggak salah saya Bu, masih Oh, pakai score siap, point itu belum. Heeh. Tapi siap, memang kalau siap. saya sebagai auditor dulu waktu saya join tahun 2015 Mm-mm, waktu ikut ambil sebagai auditor mm-mm. itu juga memang ada beberapa ini kan LSUP yang saya ikut terakhir itu sampai ke MTM, Ya, Cessna ya mm-mm, kan, Mahamu. mm-mm, mm-mm, Tapi memang mm-mm, kalau kita compare ya Bu ya, mm-mm. ini kan sudah beda sistem penilaiannya. Iya, Tapi betul. dari sisi poin-poin tadi yang saya katakan untuk 2023 ya tapi tetap mengacu ke yang lama gitu. Tapi untuk yang berbasis risiko Mm-mm. ini kapan ya Bu Ade ini mulai diimplementasikan? Oh, siap. Baik, terima kasih Pak Sukanto. Jadi Bapak Ibu, terima kasih ini sambil obrolan kita dengan Pak Sukanto kan supaya disimak oleh Bapak Ibu semua kita sharing. Jadi memang nah ini tepat sekali tadi saya sampaikan bahwa sekarang ini peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 itu sudah perizinan berusaha berbasis risiko. Itu sebetulnya sudah dilaksanakan Pak Sukanto udah 2021 itu adalah sosialisasi, 2022 itu mulai Oktober ke sini karena kan harus LSU-nya tuh harus ISO 17065. Mm-mm. Jadi Mm-mm. kan ada berbasis risikonya itu sudah dilaksanakan Pak 2022 Oh, akhir kita udah mm, sertifikasi RBA istilahnya risk based assessment. oh, Jadi sudah terlaksana sih Pak. Nah sekarang usaha-usaha itu adalah kalau sertifikasi usaha berbasis risiko itu terkait dengan perizinan soalnya itu. Jadi benar-benar mm, ngait ke NIB Pak, KBLI, NIB itu ngait mm, hubungannya untuk perizinan. Kalau mm, KM tiga itu masih dipakai tapi untuk klasifikasi bintang gitu Pak khusus untuk hotel dan restoran oh, itu masih digunakan itu siapa mm, yang mau gitu istilahnya karena kan usaha hotel itu masih perlu level bintangnya untuk tender dan segala macamnya mm, mm, gitu. Jadi tetap dipakai Pak mm, berbasis risikonya dapat kadang two mm, in one gitu. Klasifikasi bintangnya iya, diambil begitu. Jadi udah terlaksana sih Pak mm, di akhir 2022 udah pada mm, jalan iya. sih Pak. Siap. Sip. Hmm. Bapak Memang kalau terima kasih. kalau Mm-mm, saya analisa itu sekarang mm-mm. dengan KBLI sekarang ini juga banyak yang fasilitas hotel itu perlu perizinan sendiri, Bu, ya. Seperti kayak bar gitu apa semua nggak bisa lagi dikategorikan merupakan fasilitas dari hotel, harus ada izin sendiri ya, Bu ya. Ya, siap.
Baik, terima kasih Pak Sukanto. Nah, ini Bapak Ibu, Pak Sukanto ini kan sudah langsung memang praktisi banget ya, udah GM ngelola sekian usaha pariwisata. Jadi memang Pak tergantung dari Perda Kota Kabupatennya Pak. Jadi ada yang sebetulnya kalau bar itu adalah bisa jadi outlet hotel, tapi yang minolnya minuman alkoholnya itu yang harus di apa istilahnya diproses sendiri tersendiri gitu. Masih tergantung Perda Kota Kabupatennya, Pak. Jadi kalau di Bandung bisa Kabupaten Bandung bersatu dengan hotel, Pak. Contoh Interkon Dago Pakar, Grand Sunset. Mohon maaf saya sebut nama gitu ya. Jadi Perda Kota Kabupaten Bandung tuh bisa ada bar, tapi di dalam bersatu bangunan hotel gitu. Jadi Perda Kota Kabupaten juga perlu dilihat juga, Pak Sukanto. Jadi di kota itu gimana nih urusannya? Hanya yang masalah di bar itu sebetulnya minolnya Pak Sukanto. Kalau barnya mah bisa jadi outletnya, boleh aja. Siap. Begitu Pak. Baik Bu, terima kasih Bu Ade. Siap. Baik, baik. Terima kasih. Jadi terima kasih nih kan sudah ada sharingnya dalam hal kontribusi Bapak Ibu. Ternyata tuh Pak Sukanto sudah ada kontribusi dalam menentukan okupasi jabatan terkini di usaha pariwisata, khususnya di akomodasi. Lalu nanti pasti Bapak Ibu juga mulai tergerak atau peduli untuk bisa ngasih masukan gitu ya. Kayak tadi Pak Irwan, misalnya jabatan yang sekarang terkini di kosmetik, di mana gitu. Nah, itu kan perlu disampaikan kadang-kadang pemerintah itu kan kadang pemahamannya juga suka ada aja. Ini teh beda loh dengan industri gitu. Ya, siap. Baik Pak Sukanto, kita lanjutkan. Nah, ini Bapak Ibu, saya ingin siap. Saya ingin Bapak Ibu juga nge-refresh. Kita kan bergerak di orang pariwisata gitu. Sementara kadang suka kelewat nih pariwisata tuh apa ya di dalamnya gitu ya. Di Undang-Undang 10 tahun 2009 itu ada 13 sektor usaha pariwisata. Nah, ini dia 13 sektor tapi turunannya banyak loh Bapak Ibu hampir 53 something gitu ya turunan-turunnya nanti ada di sini juga saya rincikan supaya Bapak Ibu ternyata ya banyak ini yang harus kita kelola tuh gitu atau bisa jadi Bapak Ibu juga bisa lihat peluang gitu mana yang udah standar mana yang belum atau mana yang akan jadi usaha Bapak Ibu atau gimana gitu ya. Nah, 13 ini saya ingatkan lagi ada daya tarik wisata Bapak Ibu sektornya, lalu ada kawasan pariwisata itu tersendiri, jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman. Nah, nomor 6 ini Bapak Ibu, penyediaan akomodasi. Ternyata itu di dalamnya tadi ada yang hotel dan segala macam. Lalu nomor 7, penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi. 8-nya adalah jasa penyelenggaraan pertemuan perjalanan insentif atau MICE ya. 9-nya usaha jasa informasi pariwisata, 10-nya jasa konsultan pariwisata tuh. Bapak Ibu bisa bergerak di sini nih nomor 10 nih. Udah ahli-ahli begini ya. Udah pakar, udah praktisi sekian puluh tahun di dunia industri lalu masuk ke akademik lalu jadilah ini nomor 10 ini usaha jasa konsultan pariwisata sangat membutuhkan Bapak Ibu ya. Nomor 11 jasa pramuwisata ya, kemudian 12 wisata tirta dan 13 spa. Spa tuh gaya tuh berdiri sendiri ya. Spa dengan rumah pijat beda ya Bapak Ibu. Nah, ini 13 sektornya Bapak Ibu nih. Ini malam ini mah saya akan bedah ini aja sampai 53 sektornya. Nah, kita masuk sebentar ini saya tanda-tandakan ampun ya. Sip. Nih daya tarik wisata Bapak Ibu nih cara bacanya. Daya tarik wisata di situ ada permennya yang lama memang nggak apa-apa masih terpakai. Jenisnya, nah ini kategorinya, kemudian subjenisnya atau subsektornya itu tuh ada 7 Bapak Ibu. Daya tarik wisata itu pengertiannya adalah daya tarik wisata pengelolaan dari wisata alam, wisata budaya dan atau wisata buatan atau binaan manusia itu definisinya ya di jenis usahanya. Lalu subjenisnya atau subsektornya ada 7. Pemandian air panas alam, tuh hot spring Bapak Ibu, pengelolaan gua, pengelolaan sejarah dan segala macamnya. Kemudian sampai ke objek ziarah ya. Kemudian ada celah Bapak Ibu tuh 7 subjenis usaha lainnya dari jenis pengelolaan DTW ditetapkan oleh Bupati, Wali Kota atau Gubernur.
Nah, ini masing-masing subsektor ini, sektor dan subsektor ini nanti ada KBLI-nya, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Saat ini di OSS itu masih pakai KBLI 2020 Bapak Ibu. Jadi nanti usaha Bapak Ibu tuh masuk sektor apa, subsektor apa, nanti lihat di KBLI-nya itu dimasukkan aja ke nomor induk berusaha, lalu dilihat resikonya, di submit apa-apa item-itemnya nanti akan ketahuan ya, indikatornya dimasukkan akan ketahuan level resikonya. Kawasan pariwisata Bapak Ibu itu hanya satu sektor, tidak ada subnya, jadi itu keseluruhan kawasan pariwisata adalah usaha pembangunan dan pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai dengan peraturan perundangan. Kalau Bapak Ibu lihat kawasan pariwisata itu di dalamnya pasti ada unsur akomodasi, ada apa. Nah, itu juga ada pengertiannya nanti di permennya ya Bapak Ibu. Lalu saya masuk ke jasa makanan dan minuman Bapak Ibu. Ternyata tuh jasa makanan minuman itu Bapak Ibu ada subsektornya, ada restoran, ada rumah makan, ada bar atau rumah minum. Restoran apa bedanya, rumah makan apa bedanya, nanti Bapak Ibu bisa dalami. Kemudian bar atau rumah minum ada. Nah, ini masalahnya rumah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non alkohol. Jadi kalau bar itu lounge bar atau public bar yang non alkohol tidak perlu izin-izin alkoholnya, yang rada ribet tuh yang alkoholnya yang tadi Pak Sukanto sampaikan. Jadi kalau tanpa alkohol biasanya udah masuk ke outlet aja, outlet hotel begitu ya. Kemudian jasa makanan minuman banyak tuh subsektornya Bapak Ibu ya. Jadi restoran, rumah makan, bar, lalu ada kafe, lalu ada jasa boga atau catering tuh. Kemudian pusat penjualan makanan, kemudian jenis usaha lain bidang makanannya. Pusat penjualan makanan tuh kayak the kios Bapak Ibu. Jadi di satu tempat ada banyak yang tenan-tenan begitu. Nah, itu juga usaha pariwisata, kategorinya subsektor, sektornya penyediaan makan minum, kemudian subsektornya pusat penjualan makanan, dan itu perlu NIB lihat KBLI-nya, kemudian pastinya diproses legalitasnya. Nah, Bapak Ibu ini biasanya taunya kan hotel aja ya. Ternyata seperjalanan saya juga dulu pas inget hotel, hotel aja gitu. Padahal ternyata usaha akomodasi itu ada hampir berapa itu? 6 ya, 6 bahkan lebih gitu ya. Nah, untuk usaha akomodasi Bapak Ibu ini ada hotel ya. Sekarang tuh hotel bintang dan non bintang ya sekarang tuh. Kemudian bumi perkemahan camping park Bapak Ibu. Jadi kayak Sari Ater tuh camping park di belakang ada usaha contoh Sari Ater Hot Spring itu usaha pariwisatanya memiliki hampir 6 atau 7 upar gitu ya. Jadi di dalamnya tuh tapi di secara NIB-nya bisa jadi kalau mau jadi kawasan satu NIB nanti bawahnya ada gitu. Tapi kalau karena master plan-nya satu-satu jadi akhirnya usaha hotel, akomodasi, usaha perkemahan jadi akhirnya apa di NIB-nya tuh KBLI-nya jadi banyak gitu. Jadi Bapak Ibu nomor induk berusaha itu bisa kapasitasnya tuh bisa satu NIB tuh boleh sampai 6 atau sampai 12 KBLI begitu ya. Nanti coba diperdalam kembali. Jadi kalau Bapak Ibu punya usaha bisa banyak nih celahnya gitu ya. Kemudian persinggahan karavan, camper van, Bapak Ibu di sini juga sudah banyak ya camper van. Lalu ada villa, villa juga ada bintangnya, villa bintang 1, 2, 3. Pondok wisata yang biasanya secara legalitas disebut pondok wisata, kalau nama brandnya homestay Bapak Ibu. Jadi homestay itu masuk usaha pariwisatanya ke sini nih, penyedia akomodasi sektornya, subsektornya pondok wisata atau homestay ya. Lalu akomodasi lain. Nah, akomodasi lain ini ada motel, ada sekarang tuh ada kostel ya, kos-kosan hotel, ada apartel. Kadang-kadang akhirnya masuk ke definisi yang F ini, ada celah-celah di situ ya. Itu akomodasi Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu sambil saya refresh, nanti Bapak Ibu tuh saya berarti usaha pariwisatanya mana ya yang dekat ke saya gitu. Mana yang akan saya geluti, mana yang akan saya perdalam gitu ya.
Satu sektornya sama subsektornya. Nah, kemudian sekarang masuk ke sektor penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi. Tuh, hiburan dan rekreasi ya Bapak Ibu. Ada terbagi subsektornya, ada gelanggang olahraga, lalu ada gelanggang seni. Gelanggang olahraga ternyata tuh ada 6, 5 plus ya. Ada lapangan golf, ada rumah biliar, ada gelanggang renang. Nah, gelanggang renang juga ada nih Pak, Bu. Kemudian lapangan tenis, ada gelanggang bowling gitu ya. Ternyata ini juga masuk ke gelanggang olahraga, masuk ke usaha pariwisata Bapak Ibu. Lalu gelanggang seni Bapak Ibu itu juga ada subsektornya sanggar seni, galeri seni, gedung pertunjukan seni, kemudian kayak Ujo ya, Saung Ujo, kemudian apa Lawang Wangi itu yang di Dago Pakar gitu. Nah, kadang-kadang saat ini pengusaha tuh suka suka ambil aja satu masternya nanti di bawahnya sebagai outlet aja. Jadi nggak semua ambil KBLI-nya ada juga begitu ya. Tapi kalau mau lihat standarnya supaya terstruktur, tidak ada salahnya Bapak Ibu kalau mau buat standar usahanya sudah ada kok di Permen, tinggal checklist-checklist saja. Jadi deh Bapak Ibu punya apa istilahnya checklist manajemen gitu ya. Lalu penyelenggaraan hiburan itu yang ketiga adalah arena permainan. Nah, Bapak Ibu, arena permainan ini usaha menyediakan tempat menjual fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan. Nah, ini juga perlu didalami lagi ya arena permainan. Ini juga ada yang apa ya namanya, yang kayak time zone atau apa gitu. Ini juga di secara lapangannya suka ada masih tumpang tindih ini mau masuknya kemana gitu. Lalu hiburan malam, Bapak Ibu, hiburan malam itu tempat bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dan atau tanpa pramuria, ampun. Nah, ini Bapak Ibu, subsektornya ada klub malam, ada diskotik, ada pub gitu. Ini masuknya ke kegiatan hiburan dan rekreasi. Klub malam seperti apa, diskotik seperti apa, pubnya seperti apa. Ini juga belum semuanya ada LS-nya, lembaga sertifikasinya. Jadi ada beberapa saja yang sudah jalan, yang lainnya masih belum, tapi standar pengawasannya sudah digunakan ya di Permen 4 tahun 2021 ada berbasis risiko. Lalu panti pijat Bapak Ibu yang ini hiburan. Panti pijat itu menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih atau terapis. Panti pijat atau rumah pijat. Nah, Bapak Ibu ini suka miss dengan spa ya. Kadang-kadang massage aja suka dibilangnya spa gitu. Padahal kalau spa tuh itu sektor tersendiri nomor 13 loh Bapak Ibu. Jadi jangan sembarang apa namanya ini saya spa gitu karena KBLI-nya berbeda. Itu juga resikonya menengah tinggi kalau tidak salah. Nah, kalau panti pijat ini resikonya rendah atau menengah rendah nanti Bapak Ibu bisa lihat ya. Rumah pijat kayak kalau di Bandung itu ada di Bersih Sehat tuh. Bagus itu panti pijat, rumah pijat yang terstandar ya. Jadi bedakan antara panti pijat dengan spa Bapak Ibu. Spa itu berdiri sendiri banget itu di sektor 13 ya. Saya lanjutkan dahulu, nanti Bapak Ibu bisa tanggapi. Kemudian selanjutnya ini masih di hiburan banyak nih Bapak Ibu. Taman rekreasi, nah ini masih masalah juga ya. Taman rekreasi adalah usaha menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi. Subsektornya ada taman rekreasi, ada taman bertema atau tematik kayak Trans Studio tuh. Trans Studio Bandung, Trans Studio apa ya Makassar atau Bali itu masuknya ke tematik Bapak Ibu. Kemudian nah itu taman rekreasi ini Bapak Ibu hati-hati KBLI-nya ada dua ya, ada taman bermain, ada taman rekreasi. Taman rekreasi itu resiko tinggi Bapak Ibu. Kalau taman bermainnya itu resiko rendah gitu. Nanti kita akan jelaskan di pertemuan selanjutnya yang rendah atau bagaimana dan apanya gitu. Ini lebih ke sektornya dulu ya. Kemudian karaoke Bapak Ibu ini masuk ke penyelenggaraan hiburan tuh banyak sekali di hiburan tuh karaoke usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan dan atau tanpa pemandu lagu karaoke aja.
Nah, ini di setiap permen ini ada checklistnya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mereview standar usahanya, ada di lampiran permennya. Jadi harus ada apa aja gitu ya. Produknya apa, pengelolaannya apa, pelayanan. Nah, kalau sekarang berbasis risiko ada 5 indikatornya. Jadi nanti sesuaikan lagi gitu pakai permen yang terbaru berbasis risiko. Jadi sudah bisa ada checklistnya kalau mau bikin standar usaha begini ya. Lalu hiburan dan rekreasi ini juga ada jasa impresariat atau promotor Bapak Ibu. Penyelenggaraan hiburan berupa mendatangkan, mengirimkan, mengembalikan artis atau olahraga Indonesia asing melalui pertunjukan olahragawan. Nah, ini jasa impresariat atau promotor. Nah, untuk diketahui Bapak Ibu, untuk sekarang ini disorot nih impresariat dan promotor ini bahwa harus tersertifikasi usahanya. Nah, masalahnya lembaga sertifikasinya yang punya bidang itu siapa gitu. Karena banyak kejadian beberapa misalnya event olahraga atau seni ya atau artis-artis begitu ada kejadian yang ada yang ricuh, ada yang bodong tiketnya kayak kemarin Coldplay dan segala macamnya ternyata itu di pengawasannya muncul aja dari kementerian tuh oh ini harus tersertifikasi SDM-nya dan juga tersertifikasi standar usahanya. Hanya ternyata kenyataannya lembaga sertifikasinya juga belum belum siap atau belum ada yang memiliki begitu ya. Ini secara tambahannya, oh sebentar, ternyata tidak sampai ke SPA, jadi saya kemarin kurangi ya, baik. Jadi sebetulnya tadi dari 13 sektor itu banyak turunan-turunannya Bapak Ibu. Jadi kayak wisata tirta itu ada dermaga, ada apa, kemudian konsultan pariwisata, ada apa. Nah ini mohon maaf kemarin mungkin di slide-nya saya skip-skip, tapi nanti saya masukkan yang 13 sektor dan subsektornya gitu. Bapak Ibu boleh ada tanggapan untuk tentang usaha pariwisata ini dulu? Silakan. Untuk yang 13 yang spa, yang jasa transportasi, perjalanan, pramuwisata itu saya terselip tidak saya masukkan ke sini, tapi ada yang lengkapnya Bapak Ibu. Mangga. Nah, Pak Irwan barangkali sudah kelihatan mau ke arah mana? Pak Irwan yang di kosmetik belum ada yang usaha pariwisatanya. KFKBLI-nya di luar yang usaha pariwisata ini ya Pak? Betul Bu, kalau klinik kecantikan sih lebih ke visitasinya lebih ke dinkes ya Bu. Oh Kalau ininya, ya betul. Ke Kemenkes ya? Kemenkes Bu, Siap, betul. siap, tidak apa-apa. Tapi Bapak Pak Irwan kan jadi mengetahui dunia usaha pariwisata, jadi lumayan nih Bapak. Nanti ada celah loh Bapak, kosmetik, klinik nanti dimasukkan ya ke subsektor mana gitu. Betul Bu. Siap, siap, baik. Nah, Bapak Ibu mangga ada yang bergerak di usaha pariwisata apa saja? Ini mohon maaf sektor yang lainnya saya tidak masukkan. Kalau yang di travel agent itu kan di perjalanan. Pak Andris, usaha pariwisatanya apa ya Pak Andris? Barangkali atau Pak Ajis? Mangga. Izin Bu, Siap, mangga. kebetulan memang saya lagi menginisiasi untuk buat pembuatan driving range Bu di daerah Cisalak, Bogor. Oh, yes. Mm-mm, mm-mm. Memang perizinannya ini baru saya tahu juga nih Permen Budpar nomor PM 91 ini saya baru tahu karena Oh, kebetulan lokasi yang akan kita coba gandeng itu di dalam area kampus gitu Bu. Itu oh, tetap nanti harus ini ya Bu ya, eh, harus ada izin dari Kemenparekraf gitu. kalau berarti kalau driving range itu adalah bagian dari lapangan golf. Sebetulnya itu kan kategorinya, tapi kalau Bapak mau arahnya mau ke permainan, sebetulnya bisa jadi, tapi kalau mau ke lapangan golf, berarti lapangan golfnya yang dilihat standarnya gitu, Pak. Oh iya, kalau ini hanya buat buat latihan saja sih Bu, buat Ah, berlatih saja. iya, driving mah ya Ya. buat latihan ininya ya. Dicoba Bapak nanti di sini kan sektornya ada KBLI-nya. KBLI-nya tuh pasti ada turunannya. Biasanya kalau driving itu nanti nginduknya ke lapangan golf gitu ya. Kalau bukan ke arena bermain begitu.
Jadi Oh baik. ya nanti Bapak di Permen sebetulnya di Google Drive Bapak Ibu materi ini sudah saya naikkan, tapi nanti saya revisi sektornya ternyata tidak keisi semua. Kadang-kadang saya suka skip-skip kalau sosialisasi itu yang penting-penting sesuai peserta, tapi ini saya nanti masukkan 13-13-nya. Jadi Pak Andres, kalau untuk driving boleh nanti lihat dulu standar usaha golfnya. Nanti di situ ada bagian fasilitas dari lapangan golf itu ada driving range gitu misalnya. Nah, Bapak ambil standar usahanya dulu gitu. Checklist apa yang harus dimilikinya begitu, Pak. Baik Bu, berarti nanti akan ada efek perubahan ke KBLI mungkin ya dan NIB-nya mungkin ya Bu ya. Kalau NIB itu bisa satu NIB, KBLI-nya bisa banyak, Pak. Bapak menginduk kemana nanti NIB-nya gitu? Oh iya, ini yang belum kita urusin sih karena kelewatan nih Bu. Siap, siap, siap. Jadi biasanya ada NIB nomor induk berusaha, Bapak daftarkan kan bisa ada PT, ada CV, ada PT perseorangan juga sekarang ada, terus perorangan juga ada. Nah, ini nah nanti kalau lapangan golf itu kategorinya tinggi ya Pak risikonya. Jadi lumayan tuh harus ada centang-centangnya mau ada apa gitu. Di Permen yang sudah saya di Google Drive itu Permen Parekraf 4 2021 tentang perizinan berusaha berbasis risiko sektor pariwisata ada Pak. Nanti golf itu harus ada apa di checklistnya ada gitu. Siap ya Pak? Ya Bu. Siap, siap. Atau Bapak Ibu ada yang pengalaman untuk driving range ini atau lapangan golf? Pak Sukanto atau ini ada pengalaman di lapangan golf Pak? Oh ada Pak Sutarjono nih juga auditor nih. Pak Sutarjono, selamat malam. Di Golok belum ada. Pak Jono Bu. ada ya. Pak Sudarjono biar ada suaranya. Hai. Pak Jono Hadir juga Bu. auditor kan, sudah terbiasa ya Pak ya? Siap. Siap. Pak Sutarjono ada pengalaman untuk usaha pariwisata nih barangkali waktu di waterpark atau hotel dan ada taman airnya barangkali? Atau gelanggang renang? Karangsetra masuk gelanggang renang atau kemana Pak? Gelanggang renang bukan Karangsetra. Oh masuknya gelanggang renang. Berarti di KBLI-nya ada gelanggang renang dan ada hotel ya Pak? Terpisah Bu. Oh terpisah. Hotel. Iya. Hotel terpisah, NIB-nya terpisah, hotel-hotel, gelanggang renang, begitu ya Pak? Iya benar Bu. Siap, Ada dua berarti. siap, siap, siap. NIB sendiri ya Pak? Masing-masing ya? Ya, masing-masing. Siap. Kalau kalau Bapak di ini sambil sambil bercerita aja ke Bapak Ibu di sini Pak Sutarjono nggak apa-apa kan ada pengalaman observasi atau pernah ikut dalam pengelolaan Karangsetra yang ada restoran, ada danau, ada hotel gitu ya Pak ya? Ada barnya nggak Pak atau restorannya itu menjadi outlet dari hotel ya Pak? Kalau restoran masuk ke hotel Bu, Outlet hotelnya. hotel. Mm-mm, siap. Di danau itu juga ya. Ada mancing nggak di danau itu bisa mancing Pak? Kalau sekarang udah ditiadain. Udah nggak? Iya. Siap. Siap. Baik Pak Jono. Jadi Bapak Ibu kadang-kadang pengusaha tuh Bapak Ibu lihat di sektor terima kasih Pak Jono dan Pak Andres. Jadi Bapak Ibu melihat sektor usaha pariwisata ini sektornya apa, subsektornya apa. Kadang-kadang pengusaha tuh begini nih Bapak Ibu, ambil satu masternya misalnya di hotel itu berarti NIB-nya KBLI-nya hotel. Tapi di dalamnya tuh contoh aja bisa jadi sebagai outlet akhirnya sebagai fasilitas bisa jadi ada gelanggang renangnya, bisa ada restoran, lalu bisa ada kolam pancing tuh kayak Cipaku Indah di dalamnya ada kolam pancing. Nah, itu tuh kadang-kadang si fasilitas itu tidak selalu didaftarkan sebagai KBLI kalau memang dianggap outlet gitu, tapi bisa juga kalau yang sadar hukum, standar sadar legal sih, kalau bisa ya udah KBLI-nya didaftarkan aja dan nggak terpengaruh gitu. Nanti bisa diekspos untuk apa istilahnya optimalisasi usahanya juga boleh gitu. Nah rata-rata pakai hotel tapi di dalamnya sebagai fasilitas gitu. Ada bar, ada lounge bar gitu atau public bar
gitu. Tinggal minolnya diambil gitu ya. Kemudian ada restoran pasti, kemudian ada spa outsourcing atau rumah pijat gitu. Jadi bisa jadi satu master KBLI di dalamnya ternyata ada unsur-unsurnya. Kalau mau dibikin KBLI tersendiri juga boleh saja, atau kalau saat sekarang ada yang suka digabung aja fasilitas aja gitu. Kira-kira Bapak Ibu ada punya pengalaman nggak terlalu banyak KBLI? Apa yang menjadi risikonya Bapak Ibu? Kalau hotel misalnya punya banyak usaha pariwisata tapi tidak di KBLI-kan sebagai fasilitas aja. Ada Bapak Ibu? Pak Komarudin? Punten? Ya, Pak Komarudin di bidang apa Pak Komar? Malam Bu, Malam. lama nggak ketemu nih Bu. Makin fresh Alhamdulillah. aja Bu. Maaf nih Bu, Siap. saya kurang memahami materinya Bu. Baru join, Oh, baru join, tadi nggak ada apa-apa. kendala. Siap, Oh, nggak Bu, apa-apa. Pak maaf. Komarudin, usaha pariwisatanya, berusaha ada punya pengalaman atau sedang mengelola usaha pariwisata misalnya di hotel atau restoran atau apa, Bapak? Enggak sih Bu, nggak ada apa namanya pengelolaan di pariwisata. Cuman untuk usaha dulu pernah saya beberapa bidang usaha. Di antaranya adalah rumah makan, kemudian laundry, pernah juga Bu. Itu aja sih kalau pengalaman usaha mah Bu. Siap. Cuman semua itu dijadikan pembelajaran buat saya emang karena apa namanya di saat saya buka rumah makan, laundry itu pemula gitu. Tidak ada pengalaman dan sebagainya gitu. Dan akhirnya dengan kegagalan itu bangkrut, saya ada beberapa pembelajaran yang saya dapat dari semua itu. Siap, siap Pak Komar. Jadi sih, Bu. Jadi waktu membuka restoran atau rumah makan, Bapak secara standarnya apa yang harus Bapak dapatkan dari konsultan atau dapat dari sendiri pengamatan begitu? Konsultannya kebenaran UA sendiri, Bu. Oh, siap, siap. Mm-mm. Jadi dari tektokan dengan konsultan di salah satunya keluarga gitu ya. Jadi Ya, siap, keluarga. siap. Terima kasih Pak Komar. Pak Komar waktu itu kategorinya restoran atau ada FB produknya, ada kitchennya, ada produksinya di tempat Ada itu atau semuanya di situ sih, Bu. oh, nah Kita siap, produksi di sana, penyajiannya juga di sana gitu. siap. Masih Berapa seat kapasitasnya? Berapa kursi? itu teh 1, 2, 3, 5 meja, 5 satu table, mejanya ya 50 apa namanya satu mejanya 4 ya, oh, 4 4 apa namanya 4 kapasitas 4 orang. kursi. 5 kali Dan 4 kebanyakan sih 20. waktu itu Mm-mm. kebanyakan sih waktu itu omsetnya kita dapetin banyaknya dari catering. Oh, nah, siap, siap. Nah, berarti contohnya nih Bapak Ibu, Pak Komar tuh berarti usahanya restoran iya, jasa boga iya atau catering tuh bisa dua tuh Bapak Ibu. Kadang-kadang waktu itu izinnya restoran. Nah, kebetulan waktu dulu itu saya belum sampai ke sana, Bu, Mm-mm, mm-mm. perizinan dan sebagainya. Siap. Karena ada waktu itu juga ada kelonggaran dari kelurahan tersendiri. Oh, Kan saya selama 3 bulan itu melakukan promosi-promosi dengan cara memberikan kupon-kupon khususnya kepada PNS-PNS seperti guru SD, guru mm-mm, SMP, mm-mm. kelurahan, terus tenaga kebersihan gitu. Saya bawa Oh, kupon sekitar 10 kupon, mm-mm, terus 2 atau 3 box sampel mm-mm, makanan mm-mm, itu kan jenis catering. Saya bawa ke mm-mm, mereka, saya tawarin ke mereka, saya kasih kuponnya dan mm-mm. saya cantumkan jam Buka jam pelayanan. kedatangannya. Jadi pas Hmm, ya, just pas lunch time. Jadi mereka itu datang sekitar jam 12 sampai jam 1. oh, Misalkan untuk hari ini saya datangkan dari Dinas Kebersihan gitu kan mm-mm, 10 orang, dari mm-mm. Dinas apa namanya Transjakarta dulu saya Wis, pegangnya mm-mm, Transjakarta 10 orang gitu kan. mm-mm, Jadi mm-mm. pas lunch time tuh mereka datang semua gitu. Pada Oh. datang ngantri gitu. Itu sebagai Wis. promosi biar orang kelihatan oh ternyata rame ya rumah Heeh, heeh, makannya gitu. heeh. Siap. Alhamdulillah sih Bu, selama 3 bulan itu promosi saya apa namanya
berjalan dengan baik, responnya juga baik gitu. Siap, Nah, siap. masalah perizinan di hold sama saya tuh karena Mm-mm, emang waktu itu saya pegang 3 kelurahan di Jakarta Timur. Jadi mm-mm, satu kelurahan ini yang tepatnya tempat saya usaha mm-mm. itu mempertanyakan masalah itu. Pak, ini Nah, perizinannya gimana gitu. Terus saya mm-mm. bilang, Nah, aduh Pak, jujur saya bilang heeh, saya belum nyampe ke sana, heeh, heeh. tapi insya Allah ini untuk bertahapnya aja dulu sampai sini saya bilangin gitu. Oh, siap, siap. Tapi Terus gaya Bu, nih, nah ini contoh pengusaha yang hajar bleh gitu ya. Istilahnya doing aja dulu ya Pak Komarnya. Jadi mereka pokoknya mah doing dulu gitu, legalitasnya sebentar gitu sih kadang-kadang. Tapi di satu sisi Bapak berani loh, secara legalitas masih abu-abu, tapi orang dinas orang pemerintahan yang Bapak ambil, deh kan, wih mantap sekali itu keberaniannya gitu Pak. Siap. Berarti kalau zaman dulu tahun berapa itu masih TDUP ya namanya, Tanda Daftar Usaha Pariwisata ya? Atau SIUK, waktu Surat Izin siup Usaha siup siup Kepariwisataan. ya Tahun siup Bu, masih ya SIUK ya. Mm-mm. ya betul Jadi itu masih zaman tahun SIUK. Mm-mm. iya ya. Siap. Dan saya pun tidak begitu apa namanya familiar dengan perizinan-perizinan gitu, Bu. Mm-mm. Gitu karena emang jujur aja di dalam satu usaha itu mereka mostly untuk perizinan itu justru malah terakhir, Bu, gitu loh. Jadi Oh, udahlah biar gua lancar aja dulu deh usaha gitu. Nanti udah usaha oh, udah lancar baru oh. pengajuan perizinan gitu. Nah, siap. Ternyata pas berarti runningnya berapa bulan? Ternyata pas ada kendala, ditanya legalitas oleh lingkungan sekitar atau apa, berarti berhenti aja Hmm. gitu ya? Enggak sih, masih Enggak juga, continue, masih Bu. tetap Dan jalan. kebenaran waktu itu si kepala kelurahannya orang Ciamis, jadi CS lah, Oh, sama-sama Sunda gitu. siap. Jadi totalnya berapa tahun Alhamdulillah Kak organ beroperasi? 2 tahun Wih, 2 tahun itu kan? karena sama saya sempat Mm-mm, ditinggal karena perlu apa namanya transportasi. Saat mm-mm, itu mm-mm, motor saya ada 2 untuk mm-mm, transportasi catering, mm-mm, pakai box di belakang mm-mm, karena apa namanya orderan begitu banyak, akhirnya mm-mm, saya perlu mobil. mm-mm, Mobil saya yang dipakai udah nggak ini lagi, nggak layak lagi lah mm-mm, istilahnya gitu mm-mm, kan. mm-mm, Akhirnya mm-mm, saya berangkat lagi cari duit gitu mm-mm, untuk mm-mm. ngumpulin itu dan kendala yang terakhir itu dari internal sendiri sih Bu, dari apa Oh, namanya orang yang saya pengelolaan kerja. dalam ya? Ya, Mm-mm, mm-mm, betul betul. mm-mm, mm-mm, Jadi mm-mm. apa namanya salah satu staf dari saya tuh nggak jujur gitu, Oh, integrasinya kurang. siap. Siap, siap. Baik, terima kasih Pak Komar. Pak Komarudin ini coba Boleh Bu. kita sambil disimak Bapak Ibu, ini kita lagi ngobrol manajemen risiko pariwisata. Di satu sisi berarti Pak Komarudin ini ada risiko kebijakan atau risiko legalitas. Kemudian risiko fraud, istilahnya ada kecurangan. Nanti ada jenis-jenis risiko tuh kayak kayak begitu tuh. Oh, ternyata dari satu sisi berarti risiko kebijakan, ini kemudian risiko legalitas yang kurang terpenuhi, akhirnya kemudian risiko fraud kecurangan di dalamnya. Jadi itulah namanya pengusaha. Tadi kan di awal bahwa usaha pariwisata adalah menyediakan kebutuhan produk dan jasa. Pengusaha yang akan melakukan usaha pariwisata wajib kan gitu ya, wajib melakukan pendaftaran dahulu dan segala macamnya. Dan ternyata di konteksnya Pak Komar ini, atau pengusaha sebetulnya ada juga yang saya kan running dulu aja baru nanti diproses legalitasnya sekitar, kalau sebetulnya ada gross period, Bapak Ibu, paling 3 bulan atau 6 bulan lah maksimum. Itu pun tetap perizinan tuh harus ditempuh. Misalnya 3 bulan dulu baru nanti nempuh legalitasnya tetap harus diproses gitu. Jadi nggak kelamaan juga gitu. Jadi ada masa gross period. Nah ini Pak Komarudin, untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada pemerintah atau pemerintah daerah atau dalam hal ini di OSS gitu ya, oss.go.id. Waktu itu sebetulnya Pak Komarudin, kalaupun legalitas pakai perorangan atau CV?
Bisa, Pak. Atau perorangan Perorangan sekarang sih, ada. Mm-mm. perorangan Bu. Sebetulnya di OSS ini Bapak Ibu nih sambil ya Pak Komar, berbasis risiko sekarang sebetulnya Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian tambah sekarang perizinan berusaha berbasis risiko ini kalau dicermati secara dalam alurnya itu sebetulnya sudah membela pengusaha loh Bapak Ibu. Jadi satu sisi pengusaha tuh diberi kelenturan. Satu misalnya memilih usaha-usaha yang level resikonya mau yang mana yang tidak terlalu besar, misalnya resiko rendah, resiko menengah rendah, menengah tinggi dan tinggi. Nah, kalau rendah itu kan relatif tidak terlalu banyak tuntutan Bapak Ibu. Jadi hanya self declare istilahnya. Pernyataan saja bahwa saya akan memenuhi lingkungan udah gitu ya. Kemudian yang menengah rendah itu disertifikasi tapi volunteer sukarela gitu. Nah, menengah tinggi dan tinggi itu mah istilahnya wajib di sertifikasi standar usahanya. Jadi sebetulnya secara semangatnya di berbasis risiko ini adalah memberi peluang kepada pengusaha-pengusaha untuk sok mangga bade milih yang mana. Misalnya tadi Pak Komarudin restoran tapi seatnya hanya 20 kursi istilahnya itu udah resiko rendah sebetulnya. Bikin NIB itu nomor induk berusaha itu kan simple Bapak Ibu ya, bisa pakai perorangan Bapak Ibu untuk nanti kan ada yang sampai modalnya 0 sampai 5 miliar ya ke bawah itu udah perorangan itu bisa main gitu. Jadi asal tinggal daftar aja NIB-nya nomor induk berusaha, ambil KBLI-nya yang rendah begitu, jalan gitu. Jadi Bapak Ibu sebetulnya tidak ribet-ribet kok, nggak selalu harus bikin PT atau CP gitu. Tinggal usaha pariwisatanya aja yang dipilihnya gitu. Antara rendah dan menengah rendah. Nah, masalahnya kalau Bapak Komarudin tadi coba bayangkan antara usaha restoran, kemudian Pak Komarudin juga usaha catering atau jasa boga. Jadi itu tuh udah sambil catering, udah restoran yang ada di tempat. Cateringnya tuh kan kategori sekarang tuh risikonya menengah tinggi. Nah itu juga perlu standar checklistnya tuh dan wajib disertifikasi standar usahanya. Itu lumayan tuh kalau main begitu. Jadi sekarang Bapak Ibu mudah-mudahan nanti saya lengkapi ininya atau Bapak Ibu langsung baca Permen Parekraf 4 2021-nya itu semua ada risiko-risikonya. Rendahnya misalnya mau ngejar rendah aja. Sekarang banyak bisa jadi wirausaha. Jadi sebetulnya bisa juga mendorong untuk Bapak Ibu tuh udah jadi pengusaha, ambil aja yang resikonya rendah atau menengah rendah misalnya gitu, sesuaikan dengan kemampuan. Gitu Pak Komarudin, diusahakan ada legalitas karena nanti masuk risiko legalitas, risiko fraud, risiko kebijakan panginten gitu. Gitu ya Pak ya, semangat Pak. Ya Bu, makasih Bu. Mangga. Jadi itulah contoh pengusaha wirausahanya ada, feelingnya ada, masuk, ternyata potensi pasarnya ada. Nah, alangkah lebih baiknya Bapak Ibu kalau mau berwirausaha atau mau menjadi konsultan itu juga sebetulnya semuanya ada di Permen Pak, di lampiran. Jadi checklist standarnya udah ada. Jadi tinggal mau disertifikasi atau tidak, lampiran itu sudah jadi panduan Bapak Ibu dalam bikin usaha. Contoh tadi saya sampaikan misalnya standar usaha kolam pancing atau pemancingan ada itu tuh ya. Itu rendah, nanti di situ tuh harus ada apa, harus ada apanya, ada Bapak Ibu. Jadi itu memudahkan sekali, bisa dipakai panduan, paling tidak itu sebagai minimum standar. Kemudian tinggal ditambah atau disesuaikan dengan kebijakan perusahaan Bapak Ibu begitu. Itu Bapak Ibu, jadi secara hari ini pertemuan pertama ini adalah saya merefresh Bapak Ibu tentang pariwisata itu apa, Undang-Undang 10 2009 itu kepariwisataan itu mana pilarnya, lalu mengerucut ke usaha pariwisata, di dalamnya ada 13 sektor, turunannya hampir 53 subsektor. Kemudian baru nanti kita akan masuk ke peraturan pemerintah nomor 5 2021 tentang perizinan berusaha berbasis risiko, lalu turunannya lagi Permen Parekraf 4 2021 tentang perizinan berusaha berbasis risiko sektor pariwisata. Jadi kena banget nih dengan mata kuliah yang sekarang manajemen risiko pariwisata.
saya mengajak Bapak Ibu tuh, saya materinya langsung kita doing di praktisi di industri gitu. Jadi nggak terlalu banyak teori-teori, tapi langsung berdasarkan perundang-undangan yang ada begitu. Bapak Ibu monggo, kita waktunya sudah hampir 10 menit lagi. Ada tanggapan tentang pariwisata, usaha pariwisata ini atau tentang Sisparnas dan lain-lain, Mangga? Boleh Bu Mala, Bu Eis, Bade? Siap. Bu Bu, Bu Eis, siap. Bu Eis itu di usaha pariwisata apa Bu Eis? saya kebetulan tenaga pendidik di SMK Pariwisata, Bu. Nah, SMK Pariwisata jurusannya adalah Ada perhotelan, jasa boga. Nah, saya mau menanyakan sedikit, siap. kan di sekolah ada program yang namanya Teaching Factory, Siap. Mohon. ada pembelajaran berbasis produk wirausaha. Ya. Dan kebetulan di sekolah itu ada yang namanya usaha laundry dan catering, Bu. Oh, Kalau siap. apakah perizinannya seperti apa gitu, Bu? Oh, siap. Baik, terima kasih. Jadi Bu Eis itu kan di SMK, SMK tuh berarti kan apa namanya perizinannya berarti lembaga pendidikan lah ya. Itu ke arah lembaga pendidikan, ada prodi perhotelan dan jasa boga, lalu di situ ada teaching factory yang menginduknya ke SMK begitu ya. Nah, SMK ini, Teaching Factory ini kan sebetulnya tujuannya untuk tempat praktek anak-anak ya, Bu? Iya, iya betul, Bu. Tapi ada Dikomersilkan nggak? jasa. Ada jual komersil? Iya, Bu, ada dari catering dan jasa laundry. Oh, jual ke umum ya? Iya, betul. Terus menerus? Terus menerus tiap tahun 2 tahun atau hanya by project, Bu? Hanya by project aja, Bu. Belum Nggak atur terus-terusan gitu. ya. Baik, siap. Baik, terima kasih Bu Eis. Nah, sebelum saya sampaikan pendapat saya, barangkali Bapak Ibu ada yang berpendapat untuk SMK. Tadi Bu Eis sampaikan perizinannya, apakah mau harus bikin sendiri lagi untuk teaching factory yang laundry dan apa namanya dan cateringnya, apakah mau NIB sendiri atau bagaimana gitu. Pak Guido, Wilujeng Wengi, ada Pak Guido hadir. Hadir Ibu, mohon maaf kalah. Alhamdulillah siap bertemu kembali Pak di manajemen risiko, Mangga. Pak Guido, Alhamdulillah. siap. Barangkali Ibu, ada pendapat Bapak tentang tadi Bu Eis kalau teaching factory di SMK apakah perlu menempuh legal yang tadi NIB-NIB-an atau sudah menginduk ke sekolahnya gitu, Pak? eh, saya kurang tahu sih Bu, tapi Ya, secara ini sih sebetulnya kan kalau itu adalah menjadi kurikulum sekolah daripada sekolah seharusnya sudah bisa menginduk kepada aturan sekolah ya Bu ya. Tetapi langsung dan ke sekolah. tadi betul tadi karena saya dengar juga dari Bu Wais bahwa itu kan tidak terus menerus gitu Ya, kan secara ininya hanya dibuat praktek. betul. Untuk NIB sepertinya tidak perlu Ya. karena memang nanti mungkin kalau memang ada keinginan untuk terus menjadikannya jasa komersial ya Mhm. itu harus terpisah. Siap, Mungkin siap. itu sih Bu. Baik, terima kasih Pak Guido. Jadi begitu memang sama dengan saya juga berpendapatnya kalau memang itu sebagai bagian kurikulum Bu Is, bagian program sekolah itu teaching factory itu nginduknya berarti ke sekolah meskipun ada jualan-jualan gitu ya Bu Is ya. Tapi kalau kan suka ada misalnya ada dibikin unit bisnis gitu. Seperti saya contohnya waktu di Bumi Sawung Galing Bapak Ibu saya jadi ingat lagi nih. ITB kan Institut Teknologi Bandung adalah akademik nih lembaga perguruan tinggi tapi punya usaha akomodasi yaitu Bumi Sawung Galing Hotel sebetulnya awalnya kan untuk lingkungan ITB itu tapi lama-lama kan jadi komersil akhirnya terpisah ke satuan usaha komersil jadi kalau memang mau terus-menerus dan memang itu mau dijadikan istilahnya profit center atau apa sumber pendapatan kemudian pengelolaannya supaya lebih
lebih standar dan profesional, maka kalau memang sudah waktunya dibikin unit bisnis sendiri, berarti sebagai unit bisnis dengan NIB atau istilahnya legalitas tersendiri. Begitu Bu Is, barangkali di bawah yayasan nanti bisa juga. Bu Is, SMK-nya ada yayasan benderanya ya? Iya, Yayasan SMK Bina Wisata. Nah, biasanya yayasan tuh kan ada legalitas untuk pendidikannya, lembaga pendidikannya suka ada punya kan. Yayasan itu juga nanti KBLI-nya apalagi gitu. Itu Ibu di yayasannya ada Boleh, usaha lain? Ya, Bu Umala? boleh sharing juga nih sama Siap, seperti silahkan, Bu Eis. silahkan. Mungkin Bu Eis udah sama apa belum? Kalau di saya di SMK Palasa Majalengka ini, Mohon. jadi kita ini sekarang teaching factory-nya karena tapi kita jurusannya di usaha layanan wisata ya Bu, beda sama perhotelan. Nah, kita ini sedang membuat teaching factory kita itu ke BLUD Bu. Oh, udah kayak di perguruan tinggi ya BLUD. Iya. Bun. Nah, Gaya, kemarin siap. itu kita sudah ada, ya, karena kita kan menyediakan jasa layanan untuk guide, terus jasa ada kita jualan juga e-commerce seperti jualan tiket, lalu tiketnya ada tiket pesawat, tiket kereta dan lain-lain ya Bu yang bisa dibeli. Lalu kita juga bisa mereservasikan hotel untuk itu. Nah, kebetulan kan memang tadinya kita masih SPW aja ya Bu ya, maksudnya itu kan kegiatan untuk pembelajaran anak-anak. Nah, ternyata kemarin tuh ada arahan untuk kita menuju ke BLUD. Jadi semua syarat-syarat harus dipenuhi semua dan sekarang alhamdulillah sedang di ini nanti mungkin ada keputusan kalau teaching factory di SMKN Palasa sudah BLUD. Jadi kalau sudah BLUD kita bisa membuka lagi semua layanan-layanan yang bisa kita jual yang lainnya. Jadi tidak cuman betul Bu bisa komersil gitu. Mungkin nanti sekolah Bu Eis juga bisa seperti di SMKN Palasa ya bisa jadi BLUD gitu Bu. Siap. BLUD teh Badan Layanan apa? Usaha apa? Layanan usaha dagang. Daerah. Dulu juga ITB mau di BLUD kan, UPI BLUD. Nah, saya waktu itu statusnya satuan usaha komersil, jadi mau di BLUD kan. Nah, itu juga kan ada syarat-syarat ya Bu. Kira-kira yang perlu diperhatikan di BLUD apa saja Bu? Nih sambil ya Bapak Ibu juga jadi ternyata bisa ada jenis BLUD gitu. Gimana? Betul, persyaratan yang utama sih dari ininya Bu, kita kan juga bekerja sama dengan Ludi ya Bu, industri seperti dengan tour and travel yang sudah mempunyai MOU dengan kita dan mereka kan biasa mengadakan acara-acara tour tuh pasti mereka akan mempergunakan anak-anak atau siswa-siswa kita tuh untuk menjadi tour leadernya di mereka. Nah, nanti mereka anak-anak itu kan ada bayarannya juga. Nah, itu. Lalu selain itu juga kita ada yang namanya seperti e-commerce-nya itu kita bekerja sama dengan MMBC. Nah, itu semua dari awal dari sertifikat apa segala macam pendiriannya kita harus ada terus dengan Krisna dengan travel gitu ya Bu ya. Kita juga harus punya MOU-nya dulu, terus ada kesesuaian dengan kurikulum juga harus disinkronkan dulu apa-apa aja yang sudah ini, lalu dokumen-dokumen pendukung lainnya seperti kegiatan sehari-hari, kegiatan siswa-siswa juga pada saat guiding, lalu kita bikin juga seperti video pembelajaran alurnya penjualan tuh seperti apa kita bikin semuanya sampai terakhir tuh istilahnya kontrak-kontrak semua, terus kegiatan anak-anak yang ada urusannya dengan pengupahannya mereka itu kita harus ada semua sampai gitu ke itu ketentuan upah ya?
pembayaran ya. Kalau ketentuan upah sih tergantung dari merekanya memberinya berapa, Bu. Biasanya kan yang nyewa anak-anak kita tuh anak-anak dari Krisna Tour and Travel ya di Majalengka. Nah, mereka tuh tidak tentu juga, ada yang satu orang 300 apa berapa, dan tetap kita report gitu. Selain dengan penjualan, kita juga jual e-commerce seperti pulsa, token seperti gitu, kita juga ada penjualan seperti itu. Terus tiket, untuk penjualan tiket kita ada jasanya juga, upahnya. Maksudnya untuk ini kelebihan ke kitanya tuh ada seperti itu. Siap, ada breakdownnya lah, Bu ya. Siap. Ada breakdownnya. Berarti ada standar-standar yang dipenuhi kayak akreditasi gitulah ya, Ibu. Kalau sekolah kan lembaga pendidikan mau diakreditasi ada 8 standar mutu, ada 11 gitu ya. Kan Betul, Bu. berarti di dalamnya pastinya ada MOU atau kemitraan dengan industri, ya pasti. Iya. Siap. Kemitraan juga itu harus ada sinkronisasi dulu, Bu, kurikulumnya. kurikulum kita dengan yang ada di mereka di begitu, industri. Bu. Siap, Bu. Di industrinya Berarti gitu, Bu. siap. Ya. Nah, ini kita kadang-kadang kita bicara ini Bapak Ibu sambil kita juga pikir-pikirkan risiko-risiko gitu ya. Berarti dengan memenuhi apa istilahnya standar mutu, standar checklist itu kan berarti sudah terstruktur gitu ya standarnya. Tapi hati-hati Ibu kalau secara ini kategori apa penggunaan kata upah pekerja atau upah. Nah, itu kan ada undang-undang ketenagakerjaan masuk gitu. Padahal itu komersil betulan, Bu ya, atau pajaknya bagaimana, Bu, di BLUD? Belum ada sih, Bu, kalau untuk pajak itu, karena kan ini swadaya untuk anak-anak juga gitu, bukan untuk sekolah kan, bukan ke sekolah, jadi non biasanya profit lah ya, juga langsung non profit, karena ini untuk pembelajaran juga, untuk pengalaman mereka nanti gitu, Bu. Siap. Berarti dengan kata lain, satu sisi BLUD bisa lebih luas komersialisasinya, tapi hati-hati juga ada rambu-rambu. Ini ranahnya berarti tetap ke arah BLUD itu tetap ke arah pendidikan, kurikulum, tapi yang bisa bersifat komersial. Hanya tadi nanti kita mitigasi risikonya, Bu. Jadi kita sekarang sudah mulai berpikir nih, sekarang kalau udah ada kejadian gini risikonya apa? Misalnya kalau saya tadi dengan menggunakan kata upah atau gaji atau apa, nah itu kan identik dengan undang-undang ketenagakerjaan, apakah tidak honor atau uang saku misalnya. Jadi kan dari satu kata aja secara legalitas tuh kita memitigasi ini nanti akan masuk ke akses mana nih risiko-risikonya. Barangkali salah satu pemikiran saya ke arah sana secara sekilasnya gitu. Nah, terima kasih Bu Mala, Bu Eis tuh ternyata ada apa namanya skenario bisa juga teaching factory itu kalau memang mau diikutkan di SMK legalitasnya atau di sekolah atau memang mau ke arah BLUD atau memang mau subunit tersendiri barangkali nanti nginduknya ke NIB siapa barangkali gitu ya. Tapi lagi-lagi harus dipikirkan ini istilahnya plus minus risiko-risikonya mana yang lebih kecil itu yang kita akan taksir begitu ya. Siap. Terima kasih Bu Mala, Bu Ais. Seperti itu ya Bu Ais. Nanti bisa ngobrol standar-standarnya. Ya, terima kasih Bu. Ya, baik. Nah, ini juga Bu Ais tentang laundry. Laundry itu kan masuknya ke tidak ada di subsektor tersendiri tentang laundry gitu, tapi KBLI-nya memang ada. Jadi bagian dari usaha akomodasi itu kan menunjang fasilitas. Nah, nanti juga coba Bapak Ibu di KBLI 2020 nanti saya juga coba sertakan di Google Drive-nya. Itu juga bisa di link apakah laundry-nya mana laundry sebagai fasilitas hotel atau laundry berdiri sendiri. Nah, itu KBLI-nya juga akan berbeda gitu. Jadi kalau di sekolah barangkali karena nginduknya ke perhotelan berarti udah aja sebagai fasilitas dari perhotelan itu gitu. Kalau berdiri sendiri kan rada ribet juga lumayan Bapak Ibu. Kemudian jasa boga itu ada jasa boga 2 KBLI-nya, ada yang di tempat sama ada yang continue ya, saya kayak catering industri atau yang by order tempat beralih gitu. Nanti KBLI-nya juga Bapak Ibu bisa dilihat. Kemudian
Nah, dari pembicaraan ini Bapak Ibu, dari pengalaman tadi Pak Andres, Pak Komarudin, Pak Sukanto, kemudian Bu Is dan Bu Mala, Bapak Ibu, sekarang saya arahkan juga setelah usaha pariwisata ini ada, mulailah kita familiar dengan mitigasi risiko gitu. Kira-kira ini risikonya kalau digabungkan ini gimana, kalau ini gimana. Tadi Pak Komarudin juga running 2 tahun tapi legalitasnya mana, berarti risiko legalitas, risiko kebijakan. Atau, jadi kadang, nah dari hidup ini kan namanya juga penuh risiko ya. Jadi secara individu juga kita terbiasa juga dengan risiko-risiko itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah nih sudah 8.58 sesuai dengan rencana. Jadi hari ini memang lebih ke pengantar pariwisata undang-undangnya lalu usaha pariwisatanya. Kemudian mudah-mudahan nanti di hari Rabu kita mulai melihat manajemen risikonya secara poin awal. Lalu nanti secara berbasis risikonya juga kita bahas kembali. PR saya tadi berarti sektornya tadi kurang dari 13, saya nanti lengkapi lagi. Kemudian masuk lagi di Google Drive, saya replace begitu. Terima kasih sekali Bapak Ibu. Alhamdulillah, terima kasih atas atensinya. Pastinya sehat selalu Bapak Ibu. Sampai bertemu di hari Rabu insya Allah ya Bapak Ibu dengan Ya, materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum Terima kasih warahmatullahi Bu Ade. wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. Atur nuhun Bapak Ibu. wabarakatuh. Amin. wabarakatuh. Kami Ya,